Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kaifa halukum ayyuhal aba wal ummahat? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, mendekatkan kepada kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan, dan untuk orang tua kita. Al-hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya, ini. Iya. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Nah. Ya. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Subahul khair. Subahuna. Ya ummi, min aina anti? Ana min Jalan Tambak. Ini Jalan Tambak. Ya ummi, ma hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Naam, hadza kitabun. Ya, naam, hadza kitabun. Kalau pakai dhamir kita latihan menggunakan dhamir. Naam, huwa. Naam, huwa kitabun. Hadza qalamun. Naam, huwa qalamun. La. Huwa kitabun. Tapi ya ummi, ma hadhihi? Hadhihi kalau pakai dhamir hiya sa'atun. Hadhihi sa'atun. Hadhihi sabburatun. La. Hadhihi sa'atun. Hiya sa'atun. Ainal kitabu? Al-kitabu alal maktab. Fil maktab boleh di meja ya, di meja atau di atas meja. Kalau pakai dhamir huwa. Huwa alal maktabi. Hal kitabu atau hal al-kitabu alal maktabi? Naam. Nah, kalau pakai dhamir naam huwa. Jadi kalau gabluk kitab lagi sebutnya. Naam huwa alal maktabi. Enggak apa-apa ya Bapak Ibu ya ditanya seperti ini ya, apa ya? Untuk melatih dhamir. Nah, melatih. Gitu kan kita jawabnya. Zalika, boleh. Harusnya seperti itu memang Pak Haji. Nah, karena kan yang bertanya dekat dan yang jawab jauh. Ahadza kitabun? Naam. Zalika kitabun. Baik, syukran ya ummi. Ba'dah ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Alhamdulillah khair. Kita latihan menggunakan dhamir ya. Kalau sebagai kata ganti Ahmad huwa atau sebagai ganti Alkitab. Hal Ahmad mahirun? Naam. Hal Ahmad fil madrasati? Hal sa'atu atau hal as-sa'atu jadidatun? Nah, sahih? Ya, bebas. Naam. Nah, naam ya. Kalau la dia qadimatun. Nah, qadimat. Enggak, dia itu lama. La hiya qadimatun. Dhamir mutasil sekarang. Kata ganti bersambungnya. Nah, sebagai kata ganti huwa, hu, hiya, ha, anta, ka, anti, ki. Ya ummi, madza alal maktabi? Kebalikan.
Kalau tadi kan ditanya, sahih. Nah, alal maktabi kitabun. Kalau pakai domir, alaihi. Aslinya alaihu ya Bapak Ibu ya. Karena hanya menjelaskan ya sukunnya menjadi alaihi kitabun. Madza fil jaibi? Kalau pakai domir mutasil, sahih. Fihi kolamun. Kenapa hi? Kenapa hi? Karena huwa ya. Huwa, bukan fiha. Kalau madza fil madrasati, madrasah mudzakkar muannas manas. Madza fil madrasati, papan tulis. Fiha, sahih. Fiha saburatun. Nah, fiha saburatun. Dhamir kan harusnya mempermudah kita ya Bapak Ibu ya. Malah kadang-kadang membuat kita bingung malah. Sekedar untuk kita ketika membaca Al-Quran tahu ya, kalau hu kembalinya ke siapa, ha kembalinya ke siapa atau apa. Baik, syukran ya Umi. Wadah ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Alhamdulillah bil khair. Baik ya Abi. Tadi susunan yang kita besok pindah ke belakang nih. Susunan yang tadi kita sebut tidak ada unsur fi'il ya, nggak ada unsur fi'il ya Bapak ya. Buku itu baru, Alkitabun jadidun, nggak ada unsur fi'il. Buku itu di atas meja, Alkitabu alal maktabi. Sama kalau kita samakan, anak laki-laki itu pandai, waladun salihun, al-waladu salihun, mahirun. Al-waladu mahirun. Anak laki-laki itu pandai. Kalau anak laki-laki itu ada di dalam mobil. Al-waladu fi sayarati. Dua susunan dasar ini kan nggak ada unsur fi'il ya, Bapak Ibu ya. Maksudnya yang paling penting Bapak Ibu ketika sudah tahu cara membuat dua susunan ini, setelah itu banyak latihan dikembangkan ke susunan yang lain. Bisa kita cocokkan dengan yang ada di hadis atau dengan yang ada di Al-Quran. Tadi yang nggak ada unsur fi'ilnya, anak laki-laki itu pandai, al-waladu mahirun. Kalau anak laki-laki ada di mobil, al-waladu fisayyarah. Tapi kalau yang berbentuk pertama, khobarnya berbentuk ism sifat, maka harus ada penyesuaian mudzakkar dan muannas. Al-waladu fisayyarati. Nah, ini kan nggak ada fi'il ya Bapak Ibu ya. Nah, nggak ada unsur fi'il sama sekali ya. Kalau anak perempuan itu pandai, al-bintu mahiratun. Al-bintu mahiratun. Kita pakai model yang lain. Kelas itu bersih, al-faslu nadhifun. Nah, caranya seperti ini. Ini belum kita tambahin na'at atau belum kita tambahin mudhaf wa mudhaf ilaih. Kalau kelas itu ada di dalam sekolah, al-faslu fil madrasati. Ibu itu baik, al-ummu sholihatun. Kalau ibu itu lembut, al-ummu latifatun. Kalau ibu itu ada di mobil, fisayyarati. Nah, ini kan masih sunan dasar ya Bapak Ibu ya. Sudah paten ya yang buat ini ya. Tetapi harus dikembangkan dengan bentuk yang lain. Sekarang kita sebut nama orang yang nggak boleh pakai al. Ahmad itu baik. Ahmadu solihun. Fatimah itu baik. Fatimatu solihatun. Aisyah itu pandai. Aisyatu mahiratun. Aisyah ada di kampus. Fil jami'ati. Nah, kan hanya karena di depannya tadi nggak boleh pakai al.
Jakarta adalah sebuah kota. Jakarta Madinatun. Nah, Jakarta ada di Indonesia. Jakarta di Indonesia. Sudah ya Bapak Ibu ya? Nah, kemudian ini adalah susunan yang tidak ada unsur fi'il. Kemudian susunan yang ada unsur fi'il. Ba'dah. Syukran ya Abi. Ya Umi, kaifa haluk ya Umi? Min aina anti? Berarti susunan yang ada unsur fi'il. Ahmad membaca. Nah, qara'a Ahmadu. Qara'a Ahmadu. Oh gini aja. Qara'a Ahmadu. Kalau kita pakai Ahmadu qara'a boleh nggak? Boleh. Tapi kita latihan membuat rasa-rasa yang seperti ini dulu. Kalau Ahmad qara'a ini sudah rasa bahasa kita, meskipun boleh. Sama saja artinya Bapak Ibu ya. Hanya definisi kemarin kalau kita sebut Ahmadnya dulu berarti kita menyebut ism dulu berarti ismiyah. Nah, kalau kita sebut fi'il dulu berarti ini sebagai fa'il. Qara'a Ahmad. Nah, qara'a Ahmad. Kalau Ahmad sedang membaca, Qara'a Ahmad. sedang. Yaqra'u Ahmad. Ahmad. Nah, kalau Ahmad sedang membaca yaqra'u Ahmad. Sekarang kita membuat pertanyaan. Sedang membaca. Ahmad sedang membaca apa? Maza yaqra'u Ahmad. Nah, sahih. Jadi tinggal nambahin depannya saja. Kalau kita lihat baca di makalah-makalah bahasa Arab Bapak Ibu, dalam susunan bahasa Arab, dalam bentuk pertanyaan pasti menggunakan jumlah fi'ilnya dulu. Fi'ilnya dulu baru disebut fa'il. Jarang kita temukan madza Ahmad yaqra'. Rasanya itu kayak rasa bahasa Arab Tanah Abang. Ya. Tapi madza yaqra'u Ahmad. Madza yaqra'u Ahmad. Nah, kemudian di mana Ahmad membaca pelajaran? Aina yaqra'u Ahmad Ad-darsa. ad-darsa. Nah, aina yaqra'u Ahmad ad-darsa. Sama apa namanya, kerangka susunannya harus fi'il, setelah itu fa'il. Di mana Ahmad membaca pelajaran. Kapan Ahmad membaca pelajaran? Mata yaqra'u Ahmad ad-darsa. Nah, sahih. Apakah Ahmad sedang membaca pelajaran? Hal yaqra'u Ahmad ad-darsa. Nah, hal yaqra'u Ahmad ad-darsa. Apakah Ahmad membaca pelajaran di kelas bersama Ustadz setiap pagi? Hal yaqra'u Ahmad ad-darsa fi fasli ma'al ustazi. Ustaz Setiap pagi? kulla Kulla sabahin. Alhamdulillah. Kapan? Mata. Apakah? Hal. Syukran ya Umi. Ba'dah ya Umi, kaifa haluk? Ana bi khairin. Min aina anti? Ana min kebun melati. Berarti ini kalau kita ngomongin Ahmad. Kalau kita ngomongin Fatimah, kalau kita membicarakan Fatimah sedang membaca. Taqra'u Fatimatu. Nah, taqra'u Fatimatu. Fatimah baca apa? Madza taqra'u Fatimatu. Di mana Fatimah membaca Al-Qur'an? Aina taqra'u Fatimatu al-Qur'ana. Kapan Fatimah membaca Al-Qur'an? Mata. Mata taqra'u Fatimatu al-Qur'ana. Apakah Fatimah membaca Al-Qur'an?
Hal taqra'u Fatimatu al-Qur'ana? Apakah Fatimah membaca Al-Quran di rumahnya bersama ibu setiap malam? Hal taqra'u Fatimatu al-Qur'ana fil baiti Fil baiti ma'a ummi ma'al ummi kulla kullal lail. lailin? Fi baitiha ma'al ummi kullal lail. Baik. Karena kita tergantung kita niat mau ngomongnya, Bu. Tadi kan karena tadi setiap malam berarti kulla lail. Kalau di malam hari berarti cukup lailan saja. Jadi kulla yaumin. Nah, ya. Kulla setiap yuk. Ya tergantung kita mengungkapkannya. Kalau mau pakai setiap berarti kulla. Nah, untuk menunjukkan waktu cukup kita fathatani pada setiap waktu. Kalau pagi-pagi sobahan, siang-siang naharon, sore-sore masaan, malam-malam lailan. Nah, cukup kita begitu. Baik, syukran. Ba'dah ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Alhamdulillah. Khair. Apa? Baik ya ummi, itu kalau kita membicarakan tentang Fatimah. Kalau ngobrol sama anak laki kita, kamu sedang baca apa? Korokta? Mudhari. Mana? Mudhari. Oh, mudore. Ini lupa Ustaz. Mada? Kamu sedang baca apa? Mada? Korokta? Takro. Oh, Mudhari'nya. takra'u anta ya. Mada takra'u? Mada takra'u? Di mana kamu membaca hadis? Aina takra'u al-haditha? Kapan kamu membaca hadis? Afwan Ustaz? Kapan kamu kapan? membaca hadis? Mata takra'ul haditha? Apakah kamu membaca hadis? Hal takra'ul haditha? Apakah kamu membaca hadis di dalam masjid setiap sore bersama Ustadz? Lanjut Ustaz, panjang lagi. Tepuyung tuh. Hal takra'ul haditha fil masjidi ma'al ustadzi setiap sore kulla masain. Nah, syukran. Badah ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Khalas Ustaz. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Min aina anti ya ummi? Ana min Kemayoran. Min Kemayoran. Fi'il madhi sama fi'il mudhari'. Nah, fi'il yang tidak bisa kita lupakan adalah fi'il amr. Nah, fi'il amr ini cukup menebak, Bapak Ibu. Menebaknya daripada fi'il mudhari', tapi tebakannya harus benar. Nebak. Benar. Kalau sulasi dulu, kita awali dengan sulasi. Kalau yaf'ulu pasti uf'ul. Ya ummi. Sekarang yansuru. Unsur. Yaktubu. Uktub. Yadkhulu. Udkhul. Yaskunu. Uskun. Yakhruju. Ukhruj. Nah, itu polanya yaf'ulu. Sekarang polanya yaf'ilu. Yaf'ilu. If'il. Yajlisu. Ijlis. Yaghfiru. Ifir. Yadribu. Idrib. Yaksibu. Iksib. Yaqridu. Iqrid. Apa makna yaqridu? Menggigit. Menggigit. Iya, pakai qaf, pakai dad. Qaradha yaqridu. Polanya yaf'ilu. Yang polanya yaf'alu. If'al. Yaf'alu if'al. Yaftahu. Iftah. Sahih. Yadhabu. Idhab. Yakhruju. Ikhruj. Afwan. Yakhruju enggak? Afwan. Yaqra'u. Iqra. Yamdahu. Ikhdam. Imdah.
Imdah. Nah, kalau yahmadu, Ihmad. nah ihmad. Cukup Ibu. Nah, saya. Nah, berarti sudah bisa ya tebakannya Bapak Ibu ya. Kalau yaf'ulu, uf'ul, yaf'ilu, if'il. Kalau yaf'alu, if'al. Nah, yaf'al, if'al. Atau kalau Ibu bingung diwazankan, langsung dipraktekkan saja. Kalau yansuru, unsur. Nah, kelompoknya yansuru, unsur. Kelompoknya yajlisu, ijlis. Kelompoknya yaqra'u, iqra'. Nah, itu. Ada. Ada wazannya kan Ustaz? Ada wazannya. Ini fi'il amr itu Bapak Ibu punya ini semua? Belum ya? Saya mau bawa lupa itu. Ini harganya 7.000 kalau nggak salah ya? 5.000. Iya. Nah, ini buku ini sebenarnya sebagai kamus, Bapak Ibu. Sebagai kamus. Cara membukanya buku ini itu adalah untuk mengetahui perubahan dari kata ke kata. Ada yang berubah ke samping, disebut tasrif istilahi. Yang halamannya yang dibahas sampai halaman. Jadi ini khusus untuk belajar huruf ya Ustaz? Iya, belajar perubahan kata. Memang sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi buku ini sebenarnya nggak bisa dihatamkan, nggak bisa, karena buku ini sebagai kamus. Sampai halaman 38. Nah, 38 Arabnya, 38 Arabnya ini sama nggak halamannya Ibu? Beda? Oh beda ya Bu ya? Oh iya beda. Nah, secara garis besar buku ini itu dibagi menjadi dua. Ada tasrif yang ke samping, memang yang dibahas dulu adalah tasrif ke samping. Ada tasrif ke bawah yang disebut tasrif lughawi, yang Bapak Ibu kelihatannya sudah paten semuanya. Tasrif lughawi. Ma huwa at-tasrif al-lughawi? Tasrif yang berkenaan dengan domir. Domirnya kan sudah bisa Bapak Ibu ya. Kata ganti Ahmad, huwa. Fatimah, iya. Kamu, anta. Kamu, anti. Ana, saya, ana. Saya, ana. Kami, nahnu. Nah itu berubah, tapi di sini lebih utuh, lebih lengkap semua, dipaparkan semua. Makanya sebagai kamus, biasanya pembelajar awal itu enggak dipaparkan semua, hanya dia, kamu, saya, kami, biasanya. Karena kalau langsung dipaparkan semua, huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, fa'ala, fa'alu, biasanya udah bingung duluan, udah bubar duluan, enggak jadi belajar akhirnya. Karena bingung, makanya dipilihkan, dikuatkan yang sedikit dulu tapi ada yang dipegang. Dia, kamu. Misalkan Nasoro, Ahmad. Kalau Fatimah, Nasorot. Anta, Nasorta. Anti, Ana, Nahnu. Mudhari'nya yan, suru. Ahmad, Fatimah, dan suru. Anti, Ana, ansuru. Nahnu. Nah ini sudah ada di sini, tasrif lughawi namanya. Mulai halaman 38 nih. Kalau buku yang lama, coba lihat. Sohi. Kalau buku yang lama ini 36. Nah, ini insya Allah nggak perlu kita bahas, nggak apa-apa Bapak Ibu, yang mulai halaman 36. Justru kita sudah sering mempraktekkan insya Allah sebagai mudahnya. Nah, yang akan menunjang kita pada buku kedua ini adalah kita dikenalkan dengan sighah, perubahan bentuk-bentuk kata. Yang sudah kita praktekkan adalah fi'il madi dulu, mudhari', kemudian masdar.
Nah, masdar itu ada di sini tersebut ada dua. Misalkan nasoro yansuru, nasron pertolongan, nasron. Nah, masdarnya. Kemudian kita juga boleh menggunakan masdar yang ada isinya mim, namanya mansoron. Belum, masjid, majlis nanti ada ismul makan wa ismul zaman ada nanti. Baru berbentuk masdar, tapi silabus di LBIQ Bapak Ibu hanya lebih dikenalkan ke masdar yang aslinya, masdar yang tidak ada tambahannya tadi. Nasron, mansoron, apa makna mansoron? Sama saja, hanya saja ditambahin mim, namanya masdar mim saja. Nah, kemudian fahuwa, nah fahuwanya ini disebut namanya ismul fa'il. Nah, ismul fa'il. Nah, insya Allah nanti kalau sudah mulai dikenalkan, kita akan membahas ini ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah mulai dikenalkan pada ismul fa'il, cara membuka buku ini. Jadi buku ini hanya digunakan sebagai kamus, Ya memang akan selalu dipakai Bapak Ibu. Belum, nanti nunggu ada babnya Ibu. Ya, ada babnya. Jadi masih ingat ya Bapak Ibu ya, apa namanya? Muqaddimah yang pertama kita bahas dulu, pembagian fi'il dari sudut waktunya, madhi, mudhari', amar. Dari hurufnya mu'tal, sohi dan mu'tal. Nah, ada yang tidak kalah penting dalam cara membuka buku ini supaya memudahkan kita, yaitu dari tambahannya ada mujarad dan ada mazid. Mujarad itu murni, mazid itu berarti ada tambahan. Mujarad ada yang memang 3 huruf, bukan memang, kebanyakan memang 3 huruf. Ada juga yang 4 huruf, tapi itu kita lewatin. Memang urutannya itu, urutan di sini adalah mujarad sulasi atau sulasi mujarad, kemudian rubai mujarad. Nah, memang rubai mujarad nggak dipelajari dulu. Sulasi mujarad dulu ada sampai halaman sulasi mujarad itu sampai halaman ya, Assalamualaikum. Sampai halaman 10. Bu. Sampai halaman 10. Sampai halaman 10. Berapa bab? Bu. 5 bab. 6 bab. Bab yang pertama itu sulasi mujarad. Boleh dilihat Bapak Ibu. Bab yang pertama itu bunyinya apa itu? Pak Haji nggak ada ya? Ya. Sebagai memperkenalkan dulu ya Bapak ya. Bab yang pertama nasoro yan suru. Bab yang kedua doroba yadribu. Bab yang ketiga fataha yaftahu. Bab keempat alima ya'lamu. Kelima hasunah yahsunu. Ke bawahnya sama, polanya sama. Bab keenam hasibah yahsibu. Nah, ini dari urutannya. Kemudian sulasi mazid karena memang jarang dipraktekkan. Rubai mujarad jarang. Rubai mazid madal misal. Nah, di situ rubai sulasi mazid pada halaman 14. 14 kalau di buku ini. Iya. Ustaz, maaf kliknya itu baterainya habis ternyata. Iya. Iya. Nah, yang fa'ala. Halaman 12 Ibu yang lama. Nah, loncat. Rubainya yang huruf 4-nya rubai tapi asli. Dilewat langsung ke 3 asli, 3 tapi ada tambahan namanya sulasi
Nah, caranya itu, caranya. Nah, contohnya farroha, tambahannya apa, Bapak Ibu? Tasdid. Nah, bab farroha, yang ini. Nah, ini, yang iya, yang sulasi mazid. Masya Allah, sulasi mujarad, iya. 3 huruf tapi ditambah apa itu? Tasdid. Bab kedua ada qatala yuqatilu, 3 huruf tapi ada ditambah apa? Alif. Nah, bab keduanya. Ya. Ini sebagai perkenalan dulu sih Bapak ya. Belum ke materi inti kita. Nah, jadi memahami buku ini memang banyak berbagai sudut. Nah, karena ini kita anggap sebagai kamus. Cuman kalau Bapak Ibu yang sudah pernah belajar atau sedikit mengerti ya Bapak Ibu ya, tapi insya Allah sudah menguasai semua Bapak Ibu ya. Nah, cara membacanya itu sulasi mujarad dulu, langsung ke loncat sulasi mazid. Nah, rubai mujarad ditinggal saja, dilewat karena loncat. Nah, adapun fi'il amr tadi berbentuk fi'il amr, ini kan berbentuk sigo ya Bapak Ibu ya. Kalau ya tadi peta besarnya tadi kan buku ini tadi dibagi 2 ya, istilahi dan lugawi. Kalau lugawi nggak kita bahas karena Bapak Ibu dirasa sudah bisa semua. Yang dibahas adalah istilahi, dari bentuk kata ke bentuk kata, menolong menjadi pertolongan. Kemudian ada membahas yang menolong, kemudian dan yang ditolong. Nah, bentuk terakhir adalah tolonglah. Nah, amarnya ini pada nomor 6 unsur. Nah, ini bentuk amarnya Ibu. Oh, ada juga. Ya. Oh, terima kasih. Ya, ada bentuk amarnya. Iya. Itu akal katanya dari wazan wajah atau bukan? Beda. Wazan itu timbangan. Yang dimaksud wazan itu timbangan. Ya, pola, patokan polanya ke atas, narik ke atas. Nah, jadi ditarik ke atas, tapi tidak semua bisa kita wazankan. Justru yang kalau kita mau ngambil wazan, itu yang paling gampang adalah sulasi mazid. Itu yang gampang. Kalau sulasi mujarad, tidak semuanya kita bisa wazankan. Maksudnya kita wazan itu kita cocokkan dengan yang atasnya ya Bapak ya. Kalau pertama kita menghafal menolong, nasoro, yan suru, nasron. Nah, memang nasron. Nah, memang pertanyaan Ibu maunya ke sini nih. Ibu mau ditanyain tentang ini memang. Nah, wazan. Nah, kalau kataba yaktubu, kalau dengan nasoro yan suru, nasrun, menolong menjadi pertolongan. Kalau kataba yaktubu, kitabatun. Nah, kan nggak sama ya? Nasrun nggak katbun, tapi kita dengernya kitabatun. Sama roja'a, sakana dengan wazan yang sama, karena Ibu tadi nanyanya wazan ya, yang sama kan nasoro yan suru, kataba yaktubu, sama ya Ibu ya, polanya sama ya, wazannya sama. Sakana yas kunu, memang madhi mudhari'nya sama, tapi apakah masdarnya sama? Tidak. Sakana yas kunu sukun atau saknun boleh, sesuai yang kita dengar dari lisan Arab. Sukun. Jalasa yajlisu
julus. Kataba yaktubu, enggak kutub, enggak. Kitabah. Nah, kitabatun. Darasa yadrusu, dirasatun. Nah, nasara yansuru, nasrun. Nah, masdar. Nah, memang tadinya saya mau tanyain ini ke Ibu tentang masdar. Jadi Ibu nanya sebelum ditanya. Nah, kita membahas masdar. Masdar memang berbentuk kita tidak bisa menyamakan dengan pola yang di atas, kecuali pada sulasi mujarad, Bapak Ibu ya. Sulasi yang ada tambahan. Sebagai contoh, kalau berislam atau bertunduk, aslama yuslimu, pasti Islam. Kalau akroma yukrimu, pasti ikromun. Nah, ya ikroman boleh, ikromin boleh. Kan berbentuk ism ya. Boleh kita sebut dhammah, fathah atau kasroh. Kalau akhroja yukhriju, ikhrojun, islamun, amana, yu'minu, imanun, anfaqo, yunfiku, infakun. Malah lebih gampang dibanding sulasi mujarad. Apalagi dengan wazan ada nanti yang akan dibahas Bapak Ibu, namanya ismul fa'il. Bentuk kata namanya ismul fa'il. Gampang semua. Kalau menolong tadi apa Bapak Ibu? Nasoro. Kalau penolong nasir. Tadi kan pertolongan. Kita panggil nasrun. Kalau penolong nasirun. Habis diangkat dibanting. Nasir, menulis. Kataba. Kalau penulis, katib. Nah, caranya seperti itu saja. Jadi butuh butuh perasaan saja Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngitung-ngitung hurufnya kayaknya bingung, kita rasa saja, insya Allah bisa. Kalau jalasa, jalis. Nah, habis diangkat dikasrohkan, dibanting, habis diangkat dibanting. Fataha, fatih. Ghafaro, ghafir. Soma, soim. Pada mu'tal. Nama, naim. Kola, koilun. Iya. Iya. Karena kalau dihitung hurufnya itu susah kayaknya. Untuk seumuran kita, kalau kita mau menghitung hurufnya itu malah membingungkan Bapak Ibu. Lebih baik kita feeling terus kita tebak, salah juga nggak apa-apa. Iya, isim fa'il. Doroba, dorib. Sakana, sakin. Fataha, fatih. Ghafaro, ghafir. Nah, kan gampang ya tebakannya ya. Nah, itu namanya ismul fa'il. Nah, itu sama semua Bapak Ibu. Kecuali pada bab ke-6 dengan pola fa'ula, yaf'ulu, hasuna, yahsunu. Ismul fa'ilnya harusnya hasin. Nah, memang pengecualian pola ke-6 pada bab ke-6 hasan. Nah, malah hasadun. Nah, hanya pengecualian itu saja. Namanya dengan pola fa'ula yaf'ulu. Tapi itu sedikit kita praktekkan Bapak Ibu. Lebih banyak kita praktekkan dengan pola fa'il. Nah, ini disebut namanya ismul, bukan fa'il ya Bapak Ibu ya. Bukan fa'il. Ismul fa'il. Apa itu ismul fa'il? Sigoh. Salah satu bentuk sigoh yang sudah kita praktekkan, bentuk sigoh al-fi'lul madhi, kemudian al-fi'lul mudhari', kemudian masdar. Nah, yang keempat ini yang akan kita bahas adalah ismul fa'il. Dekat-dekat ini kita akan membahas namanya ismul fa'il. Yang menolong, yang menulis, yang pergi, yang duduk. Nah, kalau yang sering kita praktekkan
menghakimi, hakimun. Yang hakim dipanggil hakim, bukan hakim. Kalau hakim beda bentuk lagi, hakim. Kalau mengetahui, alima, ismul fa'ilnya alim. Nah, bukan alim, beda bentuk lagi. Kalau mengampuni, ghafaro. Kalau yang mengampuni, ghafirun. Menolong, nasoro. Yang menolong, nasir. Pertolongan, nasrun. Nah, nasrun. Gampang ya Bapak Ibu ya? Itu adalah bentuk masdar. Jadi masdar bersifat kita banyak mendengar. Jadi tidak bisa kita membuat pola dari atasnya, nggak bisa. Gampang? Dukhul. Dakhala dukhul. Memang masdarnya berantakannya itu nggak banyak Bapak Ibu. Antara misalkan nasrun, ada yang berbentuk nasrun, ada yang berbentuk sukun, sakana yaskunu, sukun, julus, jalasa yajlisu, julus, roja'a yarji'u, rujuk. Nah, meskipun berantakan, tapi polanya hanya itu saja, Bapak Ibu. Pada bab sulasi mujarot ya, meskipun kelihatannya agak susah, tapi berantakannya itu kalau kita bahasakan, berantakannya nggak berantakan amat, Bapak Ibu. Berantakannya ya dari itu saja. Misalkan tadi menulis katabah, tulisan kitabah. Nah, kitabah. Belajar darosa, pembelajaran. Nah, kan sama ya, Bapak ya? Sama. Iya. Melindungi, wako yaki, perlindungan, wikoyatun. Nah, jadi meskipun berantakan, tapi berantakannya ya cuman itu saja. Enggak berantakan sama sekali enggak, tapi berantakan yang teratur, tapi berantakannya itu. Berantakan tapi teratur. Jadi berantakannya benar-benar enggak berantakan, tapi ada pola-pola yang kita tahunya dari mendengar, memang itu. Minum, apa Bu? Syariba, minuman. Syurbun. Ya, sirup itu dari bahasa Arab. Syurbun. Mengetahui. Alima. Pengetahuan, ilmun. Yang ini kita ulang-ulang Bapak Ibu nggak apa ya? Karena kan memang harus kita harus banyak mendengar dari pengulangan. Membuka. Fataha. Pembukaan. Sahih. Fathun. Nah, fathun. Menutup. Khotama. Menutup. Ya, akfala boleh. Menutup. Khotama. Penutupan. Khotmun. Kenapa? Nah, iya, fariha dari senang. Nah, fariha menjadi farhun. Nah, kemudian yang sering kita praktekkan di Al-Quran Bapak Ibu, turun, nazala, masdarnya nuzulun. Nah, masdarnya nuzulun, pulang, roja'a, masdarnya rujuun. Nah, rujuun. Kok ada rojiun? Ini dari mana itu rojiun? Nah, tadi ismul fa'il tadi. Kalau pulang, yang pulang kita panggil rojiun. Kalau menolong, yang menolong nasir. Nah, ini kan kita pakai rasa aja Ibu ya, nggak pakai huruf ke ini diapakan. Bingung, malah kayaknya membingungkan. Lebih baik pakai perasaan saja bahasa itu. Kalau
menolong nasoro, yang menolong nasir. Pulang roja'a, yang pulang roji'un. Nah, kok roji'un dijamakkan? Ism fa'il ini bisa dijamakkan dan bisa dimuannaskan. Bisa kita sebut dengan jamak dan kita sebut dengan muannas. Nasirun kalau satu orang, kalau banyak orang nasiruna. Perempuannya nasirotun. Fataha kalau yang membuka, fataha membuka. Kalau pembuka fatihun pembuka. Kalau muannasnya fatihatun, jamaknya fatihuna. Membaca qara'a, yang membaca qari'un, bacaan qira'atun, yang membaca qari'un, habis diangkat dibanting qari'un. Muannasnya qari'atun, bukan, enggak pakai ain, hamzah. Kalau qari'ah itu yaumul qiyamah. Qari'atun. Al-qari'ah, hari kiamat artinya. Kalau qari'atun pembaca perempuan. Iya, roji'un tadi. Iya, berbentuk jamak ya, Bu. Kan inna ya, Bu. Karena kan bukan kita ngomongin orang meninggal, kita ngomongin diri kita sendiri. Kita ini milik Allah. Nah, dan kita akan dikembalikan kepada Allah dan kita akan kembali kepada bukan kita ngomongin orang yang meninggal, tapi kita ngomongin kita. Cukup ya Bapak Ibu ya, mukadimahnya ya. Al-an naftah ismul fa'il yang melakukan. Nah, bukan fa'il ya Bapak Ibu ya. Bukan fa'il, bukan subjek, bukan. Kalau fa'il itu dalam susunan. Artinya Bukan, yang menolong. Bukan fa'il ya. Kalau fa'il itu kita bahasnya di nahwu ya, di susunan fa'il. Kalau ismul fa'il itu adalah bentuk salah satu bentuk kata yang diambil dari fi'il. Tadi yang menolong apa? Kalau nasoro, nasir. Kita panggil nasir. Nah, sama juga kalau kita sudah mengatakan nasir, berarti ini adalah berbentuk ism ya, Bapak Ibu ya. Ism berarti kita boleh sebut pakai tanwin, boleh sebut kita pakai alif lam, an-nasiru. Bapak Ibu ya. Karena ini kan ism, cuman wajahnya berbeda sama masdar. Kalau masdar pertolongan, kalau ini penolong. Nah, jadi definisinya bagaimana? Definisinya adalah salah satu sigoh, salah satu bentuk kata yang mengambil dari fi'il tadi. Nah, ini ismul fa'il, bukan fa'il. Apakah dia selalu menjadi fa'il dalam sebuah susunan? Tidak. Tapi bisa. Kalau ini ism berarti bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il, bisa jadi maf'ul bihi. Nyatanya kita ngambil nasir ini dari kata nasoro. Dia adalah penolong. Huwa nasir. Yang mana yang dihapus? Ini dihapus ya Bapak ya? Yang ini sudah paten banget ini ya. Sudah luar biasa ini. Membuat susunan yang ada unsur fi'il dengan bentuk pertanyaannya. Tadi nasir. Kata nasir di sorof. Tadi kata nasir di sorof kita ngambil dari apa Bapak Ibu? Nasoro. Sigohnya apa ini?
Sigoh. Bentuknya apa? Ismul fa'il. Bentuknya ismul fa'il. Jadi ma huwa ismul fa'il, ya sigoh. Ismul fa'il itu salah satu bentuk kata. Itu saja. Nah, penolong. Kalau pertolongan nasrun. Nah, kita bahas. Apakah dalam susunan karena ini kata, ini kan kata ya Bapak Ibu ya. Kata benda. Ism ya, tidak lagi berbentuk fi'il. Sebagaimana masdar dia adalah ism juga. Berarti boleh kita sebut pakai tanwin, boleh kita sebut pakai al. Berarti harokatnya juga bisa berubah, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh sesuai susunannya. Cuman dia lebih fleksibel ismul fa'il. Artinya bagaimana? Boleh kita sebut pakai mudzakkar, boleh kita sebut pakai muannas. Kalau masdar boleh nggak? Nggak boleh. Sesuai yang kita dengar dari Arab, Bapak Ibu. Tadi misalkan menulis apa menulis? Kataba. Tulisan kitabatun. Kita hilangkan tak marbutnya boleh nggak? Nggak boleh. Kitabun misalkan. Nggak boleh. Beda arti kitabun artinya buku. Pulang tadi. Roja'a. Kepulangan. Ruju'un. Saya kan muannas, saya pakai tak marbutnya kan saya perempuan. Ruju'atun, boleh nggak? Nggak boleh. Berbeda dengan ism fa'il. Kalau ism fa'il boleh. Ana nasirun. Kalau ibu yang dengar ana nasirotun. Dia adalah penolong. Huwa nasir. Huwa nasirun. Ketika kita membahas susunan Bapak Ibu, nasir di sini sebagai apa? Cukup khobar. Nggak perlu kita menyebut dia adalah ismul fa'il. Ketika kita membahas i'rab atau nahwu dalam susunan, kita hanya cukup dia menyebutkan dia sebagai khobar. Khobar ismul maf'ul, nggak perlu. Ismul maf'ul beda sudut pandang kita melihatnya. Ini dari sudut sorof, kalau ini dari sudut nahwu atau dari sudut i'rabnya. Penolong itu mulia. An-nasiru karim. Penolong itu mulia. Nasir, kata nasir Bapak Ibu, tadi kita ngambilnya dari mana? Dari sorof. Namanya ismul fa'il. Dalam susunan ini, nasir pangkatnya adalah mubtada, ismun fi awalil jumlah. Jadi kata nasir bisa berbentuk mubtada, bisa berbentuk khabar. Boleh kita sebut pakai al, boleh kita sebut tanpa al. Telah datang penolong itu. Ja'a penolong. An-nasir telah, bukan datang pertolongan ya, telah datang penolong. Kita sebut kata nasir Bapak Ibu ya. Nasir tadi kita ngambilnya dari sorof, namanya ismul fa'il. Tapi dalam susunan ini pangkatnya adalah fa'il. Sampai sini jelas Bapak Ibu? Enggak. Iya. Maksud iya, bahasan kita, masuk bahasan kita. Makanya di buku 2 ini memang lebih banyak membahas tentang sorof. Nasir kalau dalam susunan ini cukup kita sebutkan sebagai apa? Fa'il. Enggak perlu kita sebutkan fa'il dari ism fa'il. Perlu nggak? Nggak perlu. Karena beda sudut pandang. Kita sekarang sedang membahas nahwu dan sorof. Nahwu sorof ini sesuatu yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Seperti koin ya, kanan kiri berbeda, tapi nggak bisa dipisahkan. Uang koin itu kan sudut yang satu dan sudut yang satu lagi kan berbeda ya, tapi tidak mungkin dipisahkan. Dari sudut sorof ini namanya ismul fa'il. Tapi dari sudut susunan, kata nasir adalah sebagai fa'il. Apakah harus jadi fa'il? Tidak.
bisa menjadi maf'ul bihi. Saya melihat penolong. Saya melihat. Ra'aitu. Saya melihat penolong tadi. Penolong itu. Ra'aitu an-nasiro. Kalau kita bilang nasiron boleh nggak? Boleh. Nasiron atau an-nasiro, seorang penolong nasiron. Tapi kita alkan saja ya. Ra'aitu an-nasiro. An-nasiro di sini pangkat susunannya kita langsung sebut sebagai maf'ul bihi. Ya, maf'ul bihi. Jadi nggak ada urusan antara fa'il dan ismul fa'il. Ismul fa'il bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khabar, bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul bihi. Tandanya bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasroh. Dari penolong misalkan. Minan nasiri. Gampang ya Bapak Ibu ya? Sama. Nah, ini memang kita melihatnya dari nahwu dan dari sorof. Jadi sorof itu objeknya adalah kata. Sorof, perubahan dari kata ke kata. Ada yang ke samping disebut tasrif istilahi, berubah sesuai bentuk katanya. Berarti kita sudah kenal berapa Bapak Ibu? 4. Al-fi'lul madhi, fi'lul mudhari', masdar, dan ismul fa'il. Sorof, objeknya adalah kata. Kalau nahwu, objeknya adalah susunan atau jumlah. Dasarnya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Saya minum dulu ya Bapak Ibu. Al-an nuasil kalam fi ad-darsi ar-rabi' insanun kamil. Nah, pada bab keempat ini Bapak Ibu kita akan diingatkan lagi dengan angka yang dulu sudah kita pernah pelajari ya di kelas 1 ya, di buku 1 angka. Di buku 1 dibahas nggak Bapak Ibu? Kemarin sama Ustazah Lulu dibahas nggak? Angka. Angka kalau satu buku kitabun wahidun, nyebutnya kebalik ya, satu buku kitabun wahidun, dua buku kitabani, tinggal nambahin alif sama nun. Nah, alif sama nun. Sebelum kita menuju ke puluhan, kita mengingat ke 1 sampai 20 ya Bapak Ibu ya. Karena yang halaman 19. Halaman 19. Baik. Fi safhah atasi'ata asyraf. Kalau 3 buku, salah satu kutubin. Nah, salah satu kutubin. Dihapus ya, dulu ya. Nah, satu buku kitabun wahidun. Tapi sejatinya, misalkan pertanyaan berapa buku Bapak Ibu? Kam kitaban. Nah, boleh kita fathah tainkan, kita mansubkan. Berapa buku? Kita masukkan saja. Iya, mansub saja. Iya. Berapa buku?
Kam kitaban, kam kitabun. Kita masukkan saja Ibu ya. Iya, seringnya kita masukkan. Kam kitaban, berapa buku di atas meja? Kam kitaban alal maktabi, di atasnya ada satu buku. Alaihi, alaihi. Nah, kitabun wahidun boleh, atau kitabun saja boleh. Ketika kita nyatakan kitabun berarti satu, atau kita boleh bilang wahidun saja boleh. Jadi memang nggak perlu diulang alaihi, nggak perlu membingungkan, boleh Bapak Ibu. Ini kan sekedar latihan saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu langsung jawabnya wahid saja boleh nggak? Boleh, wahid ya memang satu wahid. Atau langsung jawab kitabun saja boleh. Tapi karena kita juga latihan, alaihi kitabun wahidun, alaihi kitabun atau alaihi wahid. 2 buku. Kita tinggal nambahin semua 2 benda tinggal nambahin alif dan nun. Boleh kita belakangnya ikuti angkanya. Kita banis nani. Satu rumah. Baitun wahidun. 2 rumah. Baitanis nani. Baitani. Nah, 1 pulpen. Kolamun wahidun. 2 pulpen. Kolamanis nani. 1 pintu. Babun. 2 pintu. Babani. 3 muzakkar. Salah satu. Nah, di sini ada sesuatu yang harus kita teliti. Mudzakarnya angkanya malah pakai tak. Nah, pakai tak. Bukan pakai malas, pakai tak. Nah, salah satu kutubin. Ma makna kutub? Jamaknya buku. 3 pintu. Salah satu abwabin. Nah, jamak awalnya kita mengenal, mempraktekkan namanya jamak taksir Bapak Ibu. Jamak yang berantakan. Jamak taksir namanya. Taksir itu pecah Bapak Ibu ya. Ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim. Jamak nanti dibahas, ada masih pada buku ini. Insya Allah materi kita tidak melenceng jauh dari silabus buku kedua Bapak Ibu ya. Kenapa Bu? Iya, ditanwin. Kutubin. Kutub, salah satu kutubin. 3 pulpen. Salah satu aklamin. 3 anak laki-laki. Salah satu auladin. 3 hari. Ayyamin. Yaumun. Ayyamun. 3 meter. Amtar. Mitrun amtar. Salah satu amtarin. Nah, mudzakkar Bapak Ibu ya. Sampai 10. 10 adalah asyarah. Nah, asyaratu kutubin. Kalau 10 hari asyaratu ayyamin. 10 bulan ashhurun. Ashhurin. Jamaknya boleh syuhur, boleh ashhur. Nah, kalau 3 sampai 10 kita menggunakan jamak ya Bapak Ibu ya. Ini muannas, ini mudzakkar. Bagaimana kalau kita mengatakan papan tulis? Saburatun. 1 papan tulis. Saburatun. Wahidatun. 1 papan tulis. Beda apa beda? Beda.
Kalau dua papan tulis, nah, tinggal nambahin sabu alif dan nun. Saburo. Tulisannya nggak kekecilan ya, jelas ya. Kelihatan nggak jelas ya? Saburotanis. Natani. Kita nggak sebut ini nggak apa-apa. Saburotani sudah berarti artinya dua. Kam saburotan fil fasli. Nah, wahidatun boleh. Fihi wahidatun atau fihi saburatun. Kalau kita bilang saburatun berarti sudah menunjukkan satu. Atau fihi saburatun wahidatun. Kalau kita mau mengucapkan secara utuh, tapi nggak bingung kan Bapak Ibu ya kalau utuh ya, melatih lidah kita. 3 papan tulis. Salasu. Nah, sohi. Malah nggak pakai tak marbutoh. Salasu sabu rotin. Salasu sabu rotin. 3 ayat. Salasu, 1 ayat dulu, 1 ayat. Ayatun wahidatun. 2 ayat. Ayatanis natani. 3 ayat. Salasu ayatin. Salas jamaknya ayat apa Bapak Ibu? Ayatin. Salasu ayatin. 10 papan tulis. Asyru. Muannasnya malah nggak pakai tak. Asyru sabu. Sepuluh ayat. Asyru ayatin. 10 rakaat. Asyru rakaatin. Kalau 1 rakaat, rakaatun wahidatun. Kafnya disukunkan kalau mufradnya. Kalau dijamakkan kafnya jadi fathah. Rakaatun. 2 rakaat, rakaatani. Nah, rakaatanis natali atau rakaatani. 3 rakaat, salasu rakaatin. 4 rakaat, arba'u rakaatin. Pertanyaannya, kam rakaatan fil maghribi? Salasu rakaatin. Kam rakaatan fil fajri? Rakaatani. Ya, sahih. Fil fajri rakaatani. Kam ayatan fil fatihati? Sab'u ayatin. Kam ayatan fil ikhlasi? Arba'u ayatin. Kam sayyaratan. Nah, kam sayyaratan amamal maktabi? 5. Khamsu amamal maktabi? Khamsu sayyaratin. Nah, ini dari 3 sampai 10 menggunakan jamak, Bapak Ibu. Nah, kalau ada 11 sampai 99. 11 sampai 99 kembali ke mufrad mansub
atau mufrad fathah. 11 muannas mudzakarnya apa? Ahada asyara. 11 buku. Ahada asyara kitaban. 11 pulpen. Ahada asyara halaman. 11 planet. Kaukaban. Kita temukan surat apa ini? 11 bintang. Ketika Nabi Yusuf mimpi ya. Ada asyara kaukaban. Kembali ke mufrad. Ahada asyara kaukaban. Sampai 99. Ahada 12 isna asyara. Sudah hafal kan Bapak ya? Nggak perlu diulang provinsi ya. 4 arbaatun, 5 khamsatun, 8 samaniatun, 9 saatun, 11 ahada asyara, 12 isna asyara, 19 tis'ata, mabni fathah terus, tis'ata asyara, 18 sama niata asro. 11 muannasnya sahih ihda asyrota. Nah, yang seperti ini memang kita harus menghafal Bapak Ibu. 11 muannasnya. Nah, tapi ini kan disiplinnya Bapak Ibu ya. Tetapi pun kita mengucapkan kadang-kadang sedikit keselio ya, nggak masalah. Insya Allah bisa difahami. Ini hanya ketika kita disiplin membaca kitab atau menulis kita. Tapi dalam pengucapannya kita kebalik mudzakkar muannas, insya Allah mafhum lah orang Arab aja belajar bahasa Indonesia di pasar-pasar pada menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kita ini sekedar mendisiplinkan ketika kita membaca buku ataupun ketika kita hendak menulis. 11 apa ini? 11 mobil. Ihda asrota rotan atau rakaat ya Bapak ya, biar sama ya. Kembali ke mufrad mansub raf'atan. Nah, 11 hitungannya 11 sampai ke 20 mada fil arabiyah isrun. Nah, isrun. Isrun 20 apa ini? 20 rumah. Isruna baitan. Isruna baitan. 20 ayat. Sama, bentuknya sama. Isruna ayatan. Ketika kita mengucapkan 11 sampai 99, maka angkanya kembali, maka bendanya, makdudnya kembali ke mufrad mansub. 100 sampai tak terhingga mufrad majrur. Apa makna majrur? Maksudnya majrur kasroh. Kalau mansub maksudnya fathah. Bapak Ibu, 20 isrun. Kalau 30 salasuna. Nah, kaidahnya akan kita bahas pada buku ini. Salasuna 40 arbaun. Tinggal nambahin wawu di belakangnya. Wawu sama nun. 50 khamsuna. Kita bisa nebak ya Bapak Ibu ya. Kalau 3 kan salasun. Kalau 30 salasuna, nambahin wawu sama nun. 40 arbaun. 50 khamsun. 60 sittun. 70 sab'un. 80 samanun. 90 tis'un.
karena harus selaras, karena ada wawu sama nun, berarti sebelumnya juga harus doma untuk menyerahkan. Enggak tis'auna, susah ya. Tis'auna. Nah, tapi isruna. Al-an naftah Alkitab fi darsi ar-rabi insanun kamilun. Ma mana insanun kamilun? Manusia yang sempurna. Kalau manusia itu sempurna, al-insanu kamil. Nah, tapi kan manusia nggak ada yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Cuman judulnya saja ini manusia sempurna. Qala Khalid ya Sayyid Ali, hadza ma'hadun islamiyun. Nah, ada itu Bapak Ibu? Ada fi'il? Nggak ada. Kalau nggak ada fi'il berarti adanya mubtada dan mubtadanya hadza. Ini adalah pesantren atau lembaga Islam. Tabi'un. Nah, naatnya 2 kali. Lembaga Islam yang mengikuti. Tabi'un yang mengikuti. Tabi'un tadi, nah kalau kita melihat dari sudut sorof, Bapak Ibu, tabi'un kira-kira tadi sigohnya apa ini? Ya, ism fa'il. Jadi ism fa'il tidak harus berbentuk orang, Ibu. Nah, tidak hanya orang, bisa berbentuk benda yang ism fa'il ini kan kita bisa kembangkan menjadi kata sifat. Atau kita bisa kembangkan menjadi bentuk na'at, ya. Ismul fa'il. Jadi itulah pentingnya kesinambungan antara nahwu dan sorof, Bapak Ibu. Jadi memang harus seimbang membahasnya memang. Ismul fa'il bisa berbentuk mubtada, bisa berbentuk khobar, bisa berbentuk fa'il, bisa berbentuk maf'ul bihi, juga bisa berbentuk na'at, juga suatu saat bisa berbentuk mudhaf wa mudhaf ilaih. Nah, ini ismul fa'il. Nah, yang di sini ismul fa'il berbentuk na'at, tabi'un. Fi'ilnya apa kira-kira Bapak Ibu? Tabi'a. Yatba'u, artinya mengikuti. Tabi'un, yang mengikuti kita panggil tabi'. Nah, tabi'. Gimana Bu? Hah? Tabu'un. Masdarnya yang sering kita tabu'un. Kalau itiba'un dari itaba'ah, yatabi'u itiba'un. Tabu'un. Ya, tabu'un. Bahasa tabu'un. Karena kita jarang dengar, akhirnya kan kita kesusahan. Ya memang kuncinya masdar itu mendengar, banyak mendengar Bapak Ibu. Kita sering mendengarnya yang itaba'ah, yatabi'u, itiba kita sering mendengarnya. Li jami'ati syarif hidayah tuwah. Nah, Bapak Ibu kalau sudah berbentuk nama itu nggak akan berubah harokatnya. Misalkan harusnya kan li syarif hidayatillah, ya kan? Kalau sesuai kaidah nahwu. Tapi kalau sudah berbentuk nama yang utuh, kita hanya menyebutkan terus syarif, kita akan menyebutnya syarif hidayatullah. Meskipun hak di nahwunya adalah syarif hidayatillah. Nah, menjadi syarif hidayatullah al-islamiyah al-hukumiyah, uin aslinya. Artinya uin. Seperti kita mengatakan surat Al-Mu'minun, bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Suratul Mu'minun. Kalau mengikuti kaidah nahwu suratul Mu'minin. Tapi suratul Mu'minun sudah menjadi sebuah nama yang baku, sudah menjadi suatu nama, maka tetap kita menyatakan suratul Mu'minun. Nah, seperti ini. Syarif li jami'ati syarif hidayatullah al-islamiyah al-hukumiyah. Itu sepanjang itu kita terjemahkan uin saja Bapak.
Qala Ali Yusuf, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Sayyid Ali. Nah, jawabannya ahlan bik. Yadhummu hadzal ma'hadu. Yadhummu hadzal, ada fi'il Bapak Ibu? Lah, ma makna? Madza? Yadhum dhamma yadhummu, ma makna? Menggabungkan. Nah, meliputi boleh, menggabungkan boleh. Kalau ada fi'il berarti ada fa'il. Fa'ilnya hada. Nah, memang wakinya adalah ma'had, pondok, tapi dalam susunan fa'ilnya adalah hada. Nah, ini pondok menggabungkan fima yabdu. Nah, kita terjemahkan susunannya Bapak Ibu ya. Kalau kita bahas satu-satu agak lama ntar. Menggabungkan, nah, lebih dari 3 angkatan, aksaro min marhalatin. Nah, di situ ada yabdu juga, ada fi'il juga Bapak Ibu. Tapi kita kaidahnya kita nggak bahas satu-satu karena difokuskan pada bab ini, kita dikenalkan angka dan ismul fa'il tadi. Aksar. Nah, aksar ini singgung apa kemarin yang pernah kita singgung? Ismul tafdil. Banyak menjadi lebih banyak. Aksar min marhalah. Lebih dari 1 angkatan atau tingkatan. Naam. Yadummu ma'haduna. Nah, yadummu ma'haduna. Ada fi'il, ada fa'il. Baru pada susunan ini fa'ilnya apa Bapak Ibu? Ma'had. Pondok ini menggabungkan atau meliputi salasa marohila, 3 angkatan. Salasa lafat untuk mudzakkar atau muannas? Muannas. Marhalatun mudzakkar muannas? Muannas. Tadi 3 apa itu? 3 papan tulis, malah salasanya nggak pakai tak marbuto. Salasu saburatin. Nah, 5 ada salasa Bapak Ibu. Maf'ul bihi, menggabung. Saya membeli 3 mobil. Amin ya Allah. Saya membeli, ana ashtari salasa. Nah, saya di sini kenapa salasu? Kenapa pakai dhammah Bapak Ibu? Karena nggak kenapa-kenapa. Nah, kalau nggak kenapa-kenapa pakai dhammah. Kalau di dalam 3 mobil, fi salasi sayyaratin. Nah, tapi karena itu fathah menjadi karena itu maf'ul bihi, maka menjadi fathah. Yadhummu ma'haduna salasa marohila. Marohila. Nah, itu ada jamak-jamak yang berbentuk mamluk minas syaraf. Mamluk minas syaraf tentu Bapak Ibu sudah itu ya. Sudah pernah dengar ya sebelumnya ya. Isem-isem yang disebutnya itu memang nggak boleh pakai tanwin. Salah satunya adalah bentuk jamak. Nah, ada banyak isem-isem yang tidak boleh kita nyebutnya pakai tanwin Bapak Ibu. Salah satunya jamak. Contohnya sekolah madrasah Rabiah Bapak Ibu. Madrasatun. Jamaknya madarisu. Kita sebut pakai tanwin nggak? Madarisun boleh nggak? Nggak boleh. Nah, ada isem yang modelnya seperti ini. Perpustakaan kantor, maktabun, kantor, makatibu. Nah, ini adalah salah satu bentuk kata-kata yang tidak boleh dimasuki tidak boleh kita menyebutnya dengan tanwin. Yang masyhur yang dulu kita sudah sebutkan nama-nama orang ya, tentu ya Ahmadu, Umaru, Usmanu, seluruh nama nabi kecuali Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud itu pakai tanwin. Seluruh nama itu nggak boleh pakai. Ini udah jelas, ini kita sudah paten. Nah, di antaranya ada jamak juga. Madarisu marhalatun,
marohilu. Nah, al-mamnu'at binas sorof ini, nama-nama yang nggak boleh pakai tanwin, yang haknya kasroh, dia menjadi fathah. Bingung nggak, Ibu? Masih bingung. Awalnya kalau kita sebut benda yang majrur, haknya adalah apa, Bapak Ibu? Kasroh. Ya, Bapak Ibu, ya, kasroh. Didahului harful jar adalah kasroh. Atau berbentuk seperti ini. Ini kan kasroh nih haknya ini. Salasu saburatin. Tapi ketika kita mengatakan 3 sekolah, bagaimana? Salasu haknya mamnu minas sorof kasroh kan ya, kasrohnya harusnya kan salasu mada risi. Nah, karena ini madaris adalah sebuah kata yang termasuk mamnu minas sorof, maka menjadi salasu mada risa. Kenapa, Ibu? Mamnuun minas sorof. Iya, mamnu minas sorof itu artinya kata yang tidak boleh kita sebutnya dengan tanwin. Oh, tapi biasanya ada yang punya kaidah lain, ada punya nama lain. Bapak Ibu yang kenalnya itu sohi, betul. Ada yang menyebutnya ism ghairu munsorif, tapi kalau kita merujuk ke buku nahwu wadih, kalau kita rujuk kepada buku nahwu wadih terbitan Mesir Syekh Mustafa Amin, itu disebutnya al-mamnu minas sorof. Nah, kalau satu angkatan marhalatun wahidatun. Nah, marhalatun kalau 3 angkatan salasu marohilah. Nah, memang haknya majrur. Majrur dasarnya adalah majrur dasarnya apa, Bapak Ibu? Kasroh. Tapi di sini kenapa fathah? Ini namanya mamnu minas sorof. Yang haknya fathah kasroh jadi fathah. Kalau dulu kita belajar Ahmadu kita sebut pakai doma. Saya melihat Ahmad. Ro'aitu Ahmada. Kalau dari Ahmad min. Nah, harusnya min Ahmadi. Harusnya Ahmad adalah salah satu bentuk daripada mamnu minas sorof. Maka menjadi min Ahmada. Dari Umar. Umar itu kuat. Umaru qawiyun. Umar. Saya melihat Umar. Ro'aitu Umaro. Jelas fathah. Kenapa fathah? Maf'ul bihi, objek. Dari Umar. Min Umaro. Haknya aslinya adalah min Umari. Nah, tapi karena mamnu minas sorof, nama-nama yang disebutnya dari lisan Arab sana disebutnya tidak pakai tanwin. Kalau kota apa Bapak Ibu? Kota Madinatun. Kalau jamaknya kota Mudunun. Madinatun Mudunun. Nah, pakai tanwin nggak? Tanwin. Ya, pakai tanwin. Jadi seperti biasa. Kalau 3 kota salasu. Kan mudzakkar muannas.
Nah, salasu mudunin. Karena di awal kita sebutnya, kita dengar dari lisan Arab pakai tanwin. Kalau madarisu nggak pakai tanwin jamaknya. Madarisu. Semoga nggak tambah bingung ya Bapak ya. Jadi tambah semakin bingung semakin mau paham berarti. Nah itu sedikit kaidah tentang angka. Ibtidaiyah itu setingkat SD, idadiyah SMP, wasanawiyah menengah namanya. Sanawiyah itu menengah. Tapi kalau secara bahasa ibtidaiyah itu permulaan. Kalau i'dadiyah persiapan. Sanawiyah adalah tingkat menengah atau tingkat keduanya. Tapi ini kalau dibahasakan di kita ibtidaiyah SD, i'dadiyah SMP. Kalau di bahasa kita kan SMP-nya kan di istilah kita adalah sanawiyah. Boleh as-sanawiyah atau as-sanawiyah boleh. Kalau SMA-nya di bahasa kita aliyah. Al-madrasah al-aliyah di bahasa kita. Kam adadul mudarrisin? Berapa jumlah pengajar? Nah, huna mana adat? Jumlah. Adaduhum sab'atun wa sab'una. Tadi belum kita bahas Bapak Ibu ya, hanya 20 ya. Ketika kita menyatakan 20-an, kita sebutkan angka kecilnya dulu. Nah, berarti sab'atun wa sab'un berapa berarti? 77. Kalau 25, nah, khamsatun sahih. Khamsatun wa isrun. Kebalik ya Bapak Ibu ya. Kalau dirasa seperti bahasa kita ya, 25. Iya, sama. Khamsatun wa isrun. 25 nabi. Gimana? Khamsatun wa isruna nabiyan. Nah, sahih. Kembali ke mufrad. Mufrad mansub khamsatun wa isruna nabiyan. Kita sebut 5 20 tapi 25. Kalau 30 salasun. 33 salasatun wa salasun. 37 salatun wa salasun. Sab'atun wa salasun. 50 khamsun. 57 wa khamsun. Nah, sebut kecilnya dulu ya Bapak Ibu. 70 sab'un. 57 75 malah. Khamsatun wa sab'un. 90 tis'un. 99 99 nama. Isman. Nah, tis'atun wa tis'auna isman. Jadi caranya sebut kecilnya dulu. Sab'atun wa sab'un. Idzan, nah, jadi adadut talamidhi, jumlah siswa kabirun jiddan, besar sekali. Nah, besar sekali.
Nah, tom'an. Nah, kemudian pasti, tentu, tom'an. Nah, tentu. Ya, tentu. Hal yudrosu. Nah, di sini sudah dipraktekkan majhul, Bapak Ibu. Tapi belum kita dalami nih. Yudrosu. Dipelajari. Apakah dipelajari di samping itu, di samping ilmu agama, ilmu umum? Nah, maksudnya itu, terjemahnya itu. Kita nggak bahas dalam ya Bapak Ibu ya, tentang kaidah majhul ya Bapak Ibu ya. Nah, kata kerja pasif kalau di bahasa kita. Kalau belajar apa belajar? Ya derusu. Nah, di situ dipelajari yudrosu. Nah, dimajhulkan atau dipasifkan kalau di bahasa kita. Naam. Nah, terjemahannya gitu aja Bapak Ibu. Apakah dipelajari di samping ilmu agama, ilmu-ilmu umum? Nah, jawabannya ya. Mislur riyadiyat, seperti matematika, wal ulum atau bi'iyah, ilmu alam, al geografiyah, geografi. Nah, geografi azim, luar biasa. Nah, ungkapan li hadzal ma'hadi. Nah, li hadzal ma'hadi. Nah, susunannya kemarin Bapak Ibu kebalik ya. Pondok ini memiliki. Nah, berarti terjemahnya gitu. Li itu kan terjemahannya bisa kita balik. Kelas memiliki bagaimana? Lil fasli. Kalau kelas ini memiliki lihadzal fasli, sama seperti ini. Lihadzal ma'hadi, pondok ini memiliki. Nah, memang ini terbalik secara susunan bahasa kita, Bapak Ibu. Nah, maka yang kita butuhkan adalah pembiasaan. Nah, memang nggak nyambung kalau diterjemahkan ke bahasa kita. Milik ini pondok, milik ini pondok, kalau terlek ke bahasa kita ya. Tapi pondok ini memiliki, nah gitu. Kelas ini, kelas memiliki jam. Lil fasli sa'atun. Kelas ini memiliki jam. Lihadzal fasli sa'atun. Nah, butuh pembiasaan saja Bapak Ibu. Anak laki-laki memiliki buku. Lil waladi kitabun. Anak laki ini memiliki buku. Lihadzal waladi kitabun. Ibu memiliki anak laki. Lil ummi waladun. Ibu ini memiliki anak laki. Lihadhil ummi waladun. Pondok memiliki tugas. Lil mahadi wazifatun. Pondok ini memiliki tugas. Lihadzal ma'hadi wazifatun. Nah, berarti terjemahnya memang kebalik, memang khusus li ini suka terbalik kalau kita terlekan ke bahasa kita. Tapi kita ini butuh pembiasaan. Pondok ini memiliki tugas yang besar. Wazifatun kabiratun. Nah, kalau yang berarti kita kaidah apa Bapak Ibu? Naat. Nah, kalau anak laki ini nggak apa-apa ya kita terjemahkan ke ungkapan kita ya. Nggak membingungkan kan Bapak Ibu ya? Kalau kita kembangkan dengan ungkapan kita sehari-hari. Anak laki ini memiliki buku yang baru. Lihadzal waladi kitabun jadidun. Ibu ini memiliki anak laki yang baik. Lihadhil ummi waladun solihun. Semoga nggak bingung Bapak Ibu. Ya, semoga nggak bingung. Wazifatun kabiratun. Pondok ini memiliki tugas yang
besar. Li, nah li di sini, nah jadi sama-sama li harfu jar, tapi kita terjemahkannya secara berbeda. Li yang kedua ini kita terjemahkan untuk. Nah, untuk. Kalau li yang pertama tadi kita terjemahkan memiliki. Maka caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah melihat susunannya secara utuh. Li yang kedua artinya untuk membangun manusia yang sempurna. Li bina'il insani, untuk membangun manusia yang sempurna. Li bina, bina di situ sebagai apa Bapak Ibu? Mudhaf, nggak boleh pakai al, untuk membangun manusia. Nah, makanya nggak pakai al. Al insani, kenapa pakai kasroh? Mudhafun ilai, sahih, mudhafun ilai, membangun manusia, untuk atau pembangunan manusia. Al kamili, kenapa pakai kasroh? Nah, naatnya insan tadi, dia naatnya mudhaf ilaih tadi. Nah, kalamuka sahih, ma makna hada? Ucapanmu benar. Kalamuka sahih, ucapanmu benar. Ada fi'il Bapak Ibu? La. Kalam ism atau fi'il? Ism, kalam. Kalamun, ya ucapan. Tapi berbentuk masdar. Kan fi'il tapi berbentuk masdar. Nah, kalam. Bapak Ibu berkata apa? Qala. Kalau perkataan qaulun. Nah, kalau ucapanmu benar berarti qauluka. Sahih, qauluka berarti sudah berbentuk masdar. Bukumu baru. Kita buka jadidun. Saya ngobrol sama Pak Haji. Pak Haji, mobilmu baru. Langsung, mobilmu baru. Sayyaratuka. Nah, sayyaratuka jadidatun. Kenapa jadidatun? Mobil yang baru, mobilnya. Kalau saya mau Haji, rumahmu baru. Baituka. Fana, baituki. Mobilmu, rumahmu baru. Baituki jadidun. Nah, saya ngobrol, Bu Haji, rumahmu itu baru. Baituki jadidun. Kenapa jadidun? Baitnya. Nah, sama. Kalamuka sahih. Rubama takfina hadhihi ziyarah as-sari'ah. Nah, mungkin bisa jadi cukup kunjungan yang cepat ini. Takfina hadhihi ziyarah as-sari'ah. Ada kafa yakfi, artinya cukup Bapak Ibu. Nah, ada fi'il, ada fa'il. Nah, ada takfi, fi'il. Fa'ilnya kira-kira mana? Hadhihi, dengan dhamir hiya. Cukup bagi kami, maksudnya kunjungan yang cepat ini. Nah, terjemahannya Bapak Ibu. Ya, barangkali cukup. Kunjungan ini cukup. Kalau terjemahan letternya, barangkali cukup bagi kami kunjungan ini. Yang cukup apanya Bapak Ibu? Kunjungannya, hadhihi ziyarah as-sari'ah. Wa sanuwasil, dan akan kita sambung. Ada sin di situ, mana sin? Akan. Wasala yuwasilu, menyambung. Nah, ya, menyambung atau melanjut. Menyambung. Nuwasil berarti fi'il mudhari' dhamirnya nahnu nuwasil. Kalau kita akan sambung, sanuwasil. Kami pergi. Nadhabu. Kalau kami akan pergi, sanadhabu. Kami membaca. Nakra'u. Kalau kami akan membaca, sanakra'u. Kami minum.
Nashrobu, kami akan minum. Sanashrobu. Meskipun fi'il mudhari' sendiri sudah mengandung arti akan, tapi lebih ditekankan bisa kita menggunakan sin. Nah, sanwasilu ziyaratana ila ma'hadi darin najah. Kita akan sambung kunjungan kami ke pesantren Darun Najah. Qala mudirul ma'ad syukran. Syukran wa arju fi'il ya. Mudhari' yarju. Kalau Ahmad berharap, kalau ana arju antakuna. Belum kita bahas. Kana yakunu antakuna ziyaratukum sa'idatan. Saya berharap kunjungan ini menyenangkan. Nah, menyenangkan. Kunjungan kalian menyenangkan. Ada kata kerja kana yakunu, Bapak Ibu. Tidak kita bahas dulu secara kaidah. Takutnya kaidah ini saja sudah cukup membingungkan ya. Ada kana yakunu belum. Hanya kita terjemahkan dulu saja. Maka pada bab ini kita dikenalkan dengan pertama bilangan 20 sampai 100. 20 sampai 100. Tadi Bapak Ibu insya Allah sudah hafal ya, 20 sampai 90 ya. Nah, tinggal nambahin wawu sama nun. Ma'dud isim setelahnya bertanda mufrad mansub. Kembali ke mufrad, padahal kita sebut sebelumnya dari 3 sampai 10 jamak. Nah, 11 sampai 20 sampai 99 tunggal mufrad yang mansub, yang fathah. Nah, kemudian kita juga sudah dikenalkan dengan bentuk ismul fa'il pada sighah dalam shorof, bentuk keempat setelah fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, dan ismul fa'il. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Soal? Ya. Kalau tadi kan ada al-umi gitu ya, umi gitu ya. Kalau nggak ada faktor apa kan kayak umi kan umum gitu ya. Iya, umun. Abun gitu ya. Kalau umi kan Ibuku. Jadi kalau tapi pertanyaan al-umi kan tadi disebut Tanpa ya, Ustaz ya. Tanpa ya. Kalau ibuku berarti ummi. Al-ummi. Iya, iya, al-ummi. Nah, kalau mau pakai dhamir mutasil, alnya harus dihilangkan. Ummi ibuku. Kalau bapakku, abi, al-abi. kalau bapak itu Kalau apa? pakai ya, bedanya di situ. Iya, kalau kita sengaja sambungan ke dhamirku ya, Ibu ya. Dhamirku, dhamir mutakalim, ana, kitabi, kolami, baiti, berarti kan nggak boleh pakai al ya, Ibu ya. Nah itu, berarti ummi nggak boleh, al ummi nggak boleh. Nanti ada kalau kecuali kalau diyakan, ya pastikan nanti ada kaidah lagi. Yang Bu Haji maksud kan yang ku ya. Yang Bu Haji maksud yang aku maksudnya, ku, ibuku, bapakku. Kalau kan umi, Ah, kan itu iya, iya. kayak itu. Ah, Ibu itu berarti ibu al ummu. Nah, al ummu. Kalau ibu saja al ummu. Iya, al ummu, al abu. Ibu itu baik. Al ummu solihatun, al ummu. Kalau ibuku baik, ummi solihatun. Kalau bapak itu pandai, al abu mahirun. Bapakku itu pandai. Abi mahirun. Nah, mahir ya. Nah, iya. Ibu saya memiliki berarti li ummi. Nah, kalau ibu memiliki memang apa nadanya sama. Kalau ibu memiliki anak laki, ibu memiliki gelang. Lil ummi siwarun. Ibu memiliki gelang.
Kalau ibuku memiliki gelang. Li. Nah, kalau nggak pakai li berarti ibuku adalah gelang. Nah, itu kan sama ya Bapak ya. Kalau kita bacanya sama sebenarnya. Kalau ini ibu itu punya gelang tuh, lil ummi siwaron. Ibu itu punya gelang. Kalau ibuku memiliki gelang, li ummi. Nah, kenapa ini nggak pakai al? Karena dia nyambung dengan ya mutakalim, ya ku, ya aku. Jelas Bu. Nahtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi pahala kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.